Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Alhamdulillah. Baik. Semoga kalian terus baik dan juga sehat. Di masa saat ini, Ibu harap kalian tetap jaga kesehatan di rumah dan belajarnya harus lebih difokuskan lagi karena kita masih online dan belum belajar tatap muka. Jadi kalian lebih banyak untuk belajar mandiri dan lebih fokus lagi ya belajarnya di rumah. Nah, untuk pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di pembelajaran hari ini. Ibu harap pada pembelajaran hari ini kalian bisa mengikutinya dengan hikmat dan juga nyaman ya dalam pembelajarannya. Oke, untuk yang memulai pembelajaran, kita akan mulai dengan berdoa bersama. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya dulu. Ya, Ibu Gilang pimpin. Baiklah, untuk teman-teman semua, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Dikembalikan kepada Ibu. Ya, terima kasih kepada ketua kelas ya, kepada saudara Gilang telah memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, sebelumnya untuk absensi, Ibu pengen ketua kelasnya untuk absen manual aja ya, siapa yang masuk dan juga yang tidak masuk dikirim ke WA group aja ya. Siap, Ibu, nanti Gilang screenshot. Terima kasih, Gilang. Nah, Ibu bakal share screen terlebih dahulu ya untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai kehidupan. Nah, di materi kita akan melihat materi sebelumnya ya. Di materi sebelumnya ini ada dinamika dari nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita akan sedikit mengulas tentang dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, Pancasila ini merupakan sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa untuk membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila ini dijadikan sebagai landasan pokok dari landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kalau misalnya kalian tanya nih, kenapa kira-kira perkembangan zaman kan ini sudah berubah. Nah, kira-kira kita yang mengikuti Pancasila atau Pancasila yang mengikuti kita? Gitu kan, pasti kalian juga pernah berpikir, kok Pancasila ada dari lama gitu, tapi Pancasila itu nggak berubah-berubah gitu, padahal perkembangan zaman ini kan semakin berubah dan juga semakin maju. Nah, jawabannya itu adalah nilai-nilai Pancasila ini itu dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada. Jadi bukan Pancasila yang ngikutin perkembangan zaman, jadi zamannya berubah, jadi Pancasilanya juga dirubah, itu enggak. Tapi Pancasila ini hadir dalam perkembangan zaman sampai saat ini gitu, dan dia yang menyesuaikan diri untuk menjadikan landasan dari kehidupan kita gitu, kehidupan bangsa Indonesia. Nah, itu sedikit mengulas saja ya tentang dinamika dari nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kita sekarang akan masuk ke materi pada pembelajaran hari ini, yaitu ada perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam berbagai kehidupan. Nah, masih ingatkah kalian dengan nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. Ibu mau salah satu dari kalian coba sebutin nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kira-kira siapa? Ibu Gilang pengen nyoba Silahkan. sebutin. Oke, untuk nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang Gilang ketahui itu diantaranya yang pertama ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, terus yang ketiga nilai keadilan, yang keempat nilai kerakyatan atau nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi, dan yang terakhir itu nilai-nilai sebentar Bu. Udah deh Bu, 4 doang. Gilang lupa satunya lagi. Iya, terima kasih kepada Gilang telah mencoba untuk menjawab pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Nah, kalau benar yang keempat yang tadi Gilang sebelumnya benar. Yang pertama itu ada nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai kemanusiaan, yang ketiga ada nilai persatuan, yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang kelima itu ada nilai keadilan. Nah, itu Gilang lupa ya nilai keadilannya. Nah, setelah kita tahu kan, kita masih ingat berarti ya tentang nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, kita bakal langsung masuk ke perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Nah, ini sebagai awalan. Nah, sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Masing-masing dari sila Pancasila ini tidak dapat dipahami secara terpisah dengan sila yang lain. Nah, tata urutan dari Pancasila ini memiliki makna yang saling dijiwai dan juga menjiwai oleh sila sebelum dan sesudahnya. Oleh karena itu, tata urutan dari Pancasila ini tidak dapat diubah karena akan menghilangkan makna dari Pancasila sebagai satu kesatuan. Nah, Pancasila yang sebagai ideologi terbuka membawa pengaruh terhadap perubahannya nilai-nilai instrumental dan nilai praksis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Adapun nilai-nilai dasar Pancasila itu tidak dapat berubah. Nah, kalau kalian pernah bertanya mungkin, kenapa sih Bu Pancasila ini harus disebutin secara berurutan? Kenapa kita nggak bisa yang pertama ada kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kedua persatuan Indonesia, dan nilai ketuhanan itu dipindah ke sebutan yang ketiga. Itu kenapa nggak bisa? Itu karena nantinya akan mengubah maknanya gitu kan. Itu sudah diurutkan dari yang benar-benar dari prioritas gitu kan. Ketuhanan dulu, baru kemanusiaan, persatuan, terus kerakyatan, dan juga yang terakhir adalah keadilan. Jadi memang sudah bentuknya seperti itu, dan kembali lagi tadi bahwa Pancasila ini menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman yang ada gitu. Oke, kita next. Nah, ini adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Oh ya, perwujudan nilai-nilai Pancasila ini ada 4. Yang pertama, ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Yang kedua ada dalam bidang ekonomi. Yang ketiga ada dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat itu ada tempat ini ada dalam bidang sosial budaya. Nah, kita akan jelaskan satu persatu ya. Nah, sebelum itu, ini kan kita langsung masuk ke perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak sih contoh dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum ini? Apa sih contohnya? Siapa yang bisa kasih contoh? Ibu Gilang izin menjawab lagi. Iya, silakan Gilang. Ya, sebelumnya maaf Ibu Gilang off cam karena baterainya panas. Jadi kalau misalkan perwujudan nilai dalam bidang politik dan hukum itu bisa kita temuin semisalnya ketika kita ada pemilihan umum, Bu. Terus juga bisa kita lihat kalau di bidang hukum dengan implementasi hukum di zaman sekarang, ya kita bisa berpartisipasi di dalamnya, Bu. Misalkan aja kita melihat pembuatan peraturan di lingkungan keluarga. Misalkan kalau di keluarga Gilang, Bu, itu nggak boleh pulang dari jam 10 untuk semuanya.
Jadi seperti itu sih Bu untuk contoh kecil. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Gilang ya sudah memberikan jawaban mengenai contoh dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Benar sekali yang dibilang oleh Gilang dan tepat bahwa contohnya itu adalah mengikuti pemilihan umum ya dalam bidang politik dan dalam bidang hukum adalah di keluarga Gilang itu mempunyai kesepakatan untuk membuat suatu peraturan. Contohnya itu tidak boleh um, pulang malam seperti itu ya. Nah, untuk penjelasannya, perkembangan bidang politik itu meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan juga hukum. Nah, pembangunan negara Indonesia sebagai negara yang modern, salah satunya adalah untuk membangun sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, demokrasi yang di negara kita ini yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi Pancasila ini? Nah, demokrasi Pancasila ini merupakan suatu sistem demokrasi yang tumbuh dari tradisi nilai-nilai budaya bangsa. Demokrasi Pancasila ini mengutamakan musyawarah mufakat dan kekeluargaan. Benar sekali, contoh kecil sekali yaitu di dalam suatu keluarga ya, dibentuk adanya peraturan yang pastinya disepakati dan juga adanya musyawarah bersama dalam suatu keluarga untuk peraturannya misalnya tidak boleh pulang malam ataukah tidak boleh dalam satu minggu hanya batas berapa kali untuk pergi keluar malam seperti itu ya. Itu contoh dari demokrasi Pancasila, contoh paling kecilnya itu dalam lingkup keluarga. Nah, sistem pemilihan umum dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis. Benar yang dikatakan bilang tadi bahwa salah satu contohnya dalam bidang politik ini adalah pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum ini untuk memilih pemimpin yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dahulu. Nah, untuk ini juga dapat dikembangkan dengan menerima cara pemilihan umum di negara lain seperti partai politik, kampanye, dan sebagainya. Ini bisa kalian lihat ya di sebelah kanan. Ini ada gambar pemilihan ketua OSIS di sekolah. Nah, ini juga dalam lingkup sekolah juga pasti menerapkan um, pemilu ya untuk mencapai musyawarah mufakat dari karena banyaknya orang untuk memilih satu pemimpin itu pastinya dibutuhkan banyak suara dan orang yang mendapatkan suara lebih banyak ya itu berarti yang dipilih oleh mayoritas dari satu sekolah tersebut. Nah, itu adalah contoh dari perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik. Kita akan masuk ke bagian hukum. Nah, pembangunan dalam bidang hukum diarahkan pada terciptanya sistem hukum nasional yang berdasarkan dengan Pancasila. Nah, hukum nasional ini harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Tingkat tertinggi dalam negara Indonesia, contohnya untuk membuat peraturan itu pasti mengujinya pada Pancasila karena seperti yang tadi Ibu bilang bahwa Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi undang-undang itu pun tetap disesuaikan dengan hadirnya Pancasila seperti itu. Nah, peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang dapat disusun berdasarkan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat Indonesia maupun dari luar. Nah, mungkin untuk pembelajaran hari ini dicukupkan ya untuk tugas tadi akan dikirim ke WA Group dan untuk pengumpulannya sistematikanya nanti akan dijelaskan selanjutnya di WA Group saja. Nah, semoga kalian tetap bisa terus belajar dan membaca di rumah dan semoga kita akan bisa pembelajaran tatap muka secara langsung ya di kemudian hari. Ibu harap kalian tetap sehat dan tetap semangat belajarnya. Nah, pembelajaran hari ini akan Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.